Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Ramadini. Saya lahir di Pekanbaru tahun 2004. Meskipun saya terlahir di tanah Melayu, tetapi saya tumbuh besar dengan nilai-nilai budaya Minangkabau, khususnya di Pariaman, tanah kelahiran ibu saya. Sebagai orang Minang, kami menganut sistem matrilineal, yang artinya garis keturunan ditarik dari ibu. Ini bukan hanya sekedar sistem adat, tetapi ini bagian dari kami, cara untuk menghargai perempuan dan menjaga warisan keluarga. Sejak kecil, anak-anak di kampung kami sudah dikenalkan pada pendidikan agama dan adat, seperti belajar mengaji di surau, belajar seni bela diri atau pencak silat, dan mengenal sejarah nenek moyang Minangkabau. Inilah bentuk karakter yang melekat pada budaya kami dan juga cerminan dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Saat beranjak remaja, kami diajarkan bagaimana cara berbicara dengan berbagai kalangan lewat istilah katonan ampe. Kami belajar berbicara atau membedakan kata kepada orang tua, kepada teman sebaya, kepada yang lebih muda, ataupun kepada orang lain. Inilah cara kami menghormati sesama manusia yang berkaitan dengan Pancasila, yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketika dewasa, sebagian pemuda Minang itu merantau. Di perantauan, orang Minang membentuk organisasi untuk menjaga silaturahmi dan menjunjung tinggi budaya Minang. Orang Minang juga hidup berdampingan dengan suku-suku lain seperti suku Jawa, suku Batak, suku Tionghoa, dan suku lainnya. Walaupun hidup berdampingan dengan beragam perbedaan, suku Minang belajar untuk menghargai orang lain dan saling menghargai. Ini adalah perwujudan nyata dari Pancasila, sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Di kampung kami, setiap keputusan itu sangat penting untuk dimusyawarahkan. Dalam musyawarah tersebut, adanya beberapa tokoh-tokoh berpengaruh seperti ada Datua, Kapala Mudo, Pemuda-Pemudi, dan Bundo Kanduang. Musyawarah sudah menjadi budaya Minang dan ini sejalan dengan sila keempat. Yang menariknya lagi adalah dari orang Minang ini, kebanyakan orang Minang ini adalah pedagang. Termasuk keluarga saya juga banyak yang pedagang, seperti memiliki rumah makan Minang. Rumah makan Minang ini tidak hanya ada di kota-kota kecil, tetapi juga sampai ke luar negeri. Dan yang lebih uniknya lagi, dalam pengusaha restoran Minang ini atau rumah makan Minang ini tidak mengenal sistem gaji, di mana orang Minang menggunakan sistem bagi hasil, yang mana jika untung dibagi sama rata, jika rugi pun akan ditanggung bersama. Sila kelima Pancasila hidup dalam tradisi Minang. Semua nilai budaya ini tidak hanya membentuk jati diri saya, tetapi juga menjadi bagian dari pendidikan saya. Saya percaya bahwa pendidikan tidak hanya ada di sekolah, akan tetapi pendidikan sejati dimulai dari rumah, dari surau, dari adat, ataupun dari lingkungan yang penuh nilai. Sebagai generasi muda, saya punya peran untuk menjaga dan meneruskan budaya ini, serta budaya lokal tetap menjadi bagian penting dalam pendidikan karakter bangsa. Karena budaya adalah identitas, dan identitas yang kuat akan melahirkan generasi muda yang tangguh. Budaya saya yang kaya akan nilai-nilai Minangkabau telah membentuk cara saya untuk memahami dunia dengan unik.
Dalam konteks pendidikan, saya diajarkan untuk menghargai pengetahuan dari berbagai sumber, baik itu sumber yang informal ataupun sumber yang formal. Pendidikan di surau dan dalam keluarga mengajarkan saya betapa pentingnya karakter, etika, dan nilai-nilai spiritual. Saya belajar bahwa pendidikan bukan hanya untuk mendapatkan gelar, tetapi juga tentang bagaimana menjaga hubungan dengan baik dan bagaimana peran kita di dalam masyarakat. Dan konsep Katonan Ampe mengajarkan saya bagaimana saya belajar menghargai semua orang dengan baik, bagaimana saya berbicara, bagaimana saya bersikap kepada orang, baik itu yang tua, muda, sebaya, ataupun kepada orang asing. Saya dulu waktu masih di bangku sekolah, waktu saya masih MDA, itu saya pernah menghadapi diskriminasi. Sebenarnya saya juga bingung untuk menjelaskannya seperti apa. Intinya waktu saya masih sekolah MDA, sekolah mengaji, itu ada beberapa teman saya, dia seperti tidak suka kepada saya dan tidak mau berteman dengan saya. Saya juga bingung apa kesalahan saya, padahal saya anaknya cukup pendiam kalau di kelas, dan mereka itu nggak suka dengan saya itu di MDA. Dan saya juga dari kecil juga sering mendapatkan perlakuan rasis dari teman ataupun orang lain mengenai kulit saya. Akan tetapi dari pengalaman tersebut saya tidak dendam ataupun berkecil hati ketika saya sudah besar. Walaupun waktu kecil saya merasa sedih dan sedikit sakit hati, tapi untuk sekarang saya sudah belajar menerima keadaan. Saya sangat mensyukuri apapun bentuk tubuh saya yang dikasih Tuhan kepada saya. Pengalaman saya yang pada pertanyaan kedua tadi membuat saya mengerti pentingnya menjadi guru yang inklusif dan peka terhadap budaya. Saya akan mengajarkan siswa saya belajar menghargai sesama temannya, menghargai perbedaan, tidak memilih-milih dalam berteman. Intinya seperti itu. Dan saya harus menciptakan ruang kelas yang berwarna, tidak adanya diskriminasi ataupun stereotip di dalam kelas ataupun di lingkungan sekolah. Serta saya juga akan mengintegrasikan nilai-nilai budaya di dalam kelas. Dengan cara yang seperti ini, saya berharap siswa jadi belajar bagaimana menghargai orang, siswa jadi merasa lebih dihargai, merasa lebih disayangi sesama temannya. Sebagai seorang calon guru, visi saya adalah menciptakan ruang kelas yang tidak hanya menghargai keberagaman, tetapi juga merayakan setiap identitas yang ada. Saya ingin membangun lingkungan belajar yang inklusif di mana setiap siswa dapat merasa aman untuk mengekspresikan dirinya di berbagai pengalaman budaya mereka. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai lokal dan global dalam pendidikan, saya percaya kita dapat membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, akan tetapi juga kaya akan empati dan saling menghormati. Karena pada akhirnya pendidikan yang baik adalah pendidikan yang mampu menghubungkan kita dengan akar budaya kita, sekaligus membuka mata kita terhadap dunia yang lebih luas. Terima kasih. Sekian dari video saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.